bicara microgreen, saya sebenarnya sudah tahu ya cukup lama hal ini, tapi saya tidak ada waktu untuk belajar dan membuat. Nah, pas ada satu waktu saya ngobrol dengan Uncle Edi, ya tanya-tanya masalah microgreen. Kemudian Uncle karena saya tahu Uncle ada buat waktu itu ya. Gayung bersambut. Jadi Uncle bilang, oh ini ada nih, saya ada kenal nih, Koko Andi yang pakar microgreen katanya. Nah, dari situlah kita rencana membuat webinar ini. Nah, tapi sebelumnya saya terima kasih dulu ya kepada Susyong Suceng ya, karena beliaulah yang meminjamkan kita Zoom untuk ini. Karena kapasitas saya sih biasanya hanya 100. Ini kita udah tembus hampir 200. Luar biasa ya. Ini teman-teman yang semangat untuk belajar, mau belajar microgreen ini. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui ya, di saat pandemi COVID ini, asupan nutrisi dan makanan sehat serta pola hidup sehat itu adalah sangat penting. Jadi dengan belajar membuat microgreen, maka diharapkan selain kita bisa menghasilkan sayur yang penuh nutrisi. Katanya, saya dengar ya, ini nutrisi microgreen ini 5 kali lipat nih, lebih daripada sayuran biasa. Nah, selain itu kita juga bisa mendapatkan sayuran organik, karena kan kita buat sendiri gitu loh. Dan tentunya ini irit biaya, ya, irit biaya uang sayur ya, karena kan kita udah buat sendiri. Ya, oke. Jadi untuk hemat waktu, saya perkenalkan dengan Uncle Edi, ya ini dan moderator kita ini Koko Andi ya sebagai narasumber. Waktu dan tempatnya saya persilakan Uncle. Baik, terima kasih Pak Joni. Bapak Ibu semuanya, selamat datang di malam hari ini. Sangat luar biasa ya, sudah lebih dari 200, mungkin bisa lebih ya. Iya, naik terus. Jadi diharapkan di webinar kali ini kita akan mendapatkan manfaat. Diharapkan semuanya ini minimal bisa memulai menanam microgreen. Nah, kita mulainya dengan paling sederhana. Bapak Ibu yang sudah expert ya, boleh menahan diri dulu. Kita samakan semuanya, kita anggap belum bisa. Boleh ya Bapak Ibu ya. Nah, kita butuh ketertiban semuanya. Bahwasanya tolong di mute, sendiri mute ya. Karena ini kita rekam, Bapak Ibu, kita rekam. Kalau terjadi suara yang kurang bagus, entar rekamannya nggak enak. Bapak Ibu, teman-teman semuanya yang tidak bisa hadir hari ini, entar bisa nonton videonya. Kita akan edit dan kita akan sajikan yang layak untuk ditonton, sehingga bisa makin mahir untuk menanam microgreen. Baik, kita mulai. Koko Andi, dipersilakan. Oke, thank you Pak Joni, Uncle Edi untuk undangannya. Selamat malam teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Perkenalkan saya Andi Hasten, tinggal di Jakarta. Kebetulan saya dipercaya sama Pak Joni dan Uncle Edi untuk membawakan basic microgreen ya. Saya ada bikin PDF juga, sebentar saya share. Oke, ini saya buat dari pengalaman saya, dan ada baca beberapa literatur, jurnal juga ada. Kebanyakan saya ambil dari bahan ilmiah dulu ya, jadi saya nggak sembarangan ambil, dan memang dari pengalaman saya juga tanam. Saya kenal microgreen ini dari 2017. Nah, waktu tahun itu yang namanya benih dan bibit khusus microgreen yang organik itu cukup tinggi harganya. Maka saya urungkan untuk lebih mendalam untuk microgreen. Jadi saya masih bermain di hidroponik. Barulah 2019 ini saya benar-benar baru kembali lagi ke microgreen. Itu kita sebelum pandemi COVID ya berarti ya. Saya udah mulai, barulah saya coba-coba benih yang lain, kumpul sama komunitas, ada grup, ada tim. Sekarang juga saya ada tim yang memang khusus untuk coba benih. Jadi satu benih kita keroyok rame-rame dengan beberapa perlakuan. Dan itu kita melihat bagaimana kandungannya, bagaimana cara teknik semainya yang bagus, yang mudah untuk kita bisa tanam di rumah.
Sejarah microgreen dulu dari awal adalah tahun 1980-an. Pertama kali diperkenalkan itu sebagai garnish di menu makanan, memang cukup mewah ya, harus makan di fine dining dulu di San Francisco, USA, baru kita tahu yang namanya microgreen. Nah, dari tahun itu berkembang cukup lambat, karena memang kalangan yang punya aja gitu loh, orang kaya aja yang bisa menikmati microgreen, dan saat itu juga masih sebagai garnish ya, belum banyak sekali gitu loh. Dan memang variasi sayurnya juga sedikit sekali, kalau nggak salah 7 sayur sawi, brokoli. Oke, tahun 90 ini masih berkembang lambat, sampailah di tahun 98 suku kata microgreens ini diperkenalkan secara resmi di kamus besarnya bahasa Amerika, bahasa Inggris di sana. Kalau kita ya kamus besar bahasa Indonesia. Nah, tahun 98 begitu diperkenalkan, masuk koran, masuk radio. Nah, ini orang-orang baru aware dengan microgreen dan mulai mencari-cari seperti apa. Nah, itu dari yang tadinya hanya beberapa negara bagian, ini jadi populer sekali sampai satu Amerika, bahkan ke negara tetangga di bawah. Berjalan terus sampai 2010, sudah mulai seluruh dunia sudah tahu, restoran-restoran sudah mulai tahu, dan chef-chef, koki-koki handal juga baru melirik nih, ini kayaknya bagus nih kalau sebagai plating gitu ya di menu makanan restorannya mereka, untuk menaikkan eye catching biar menarik. Sama juga otomatis kan pricing-nya juga jadi naik gitu. Oke, begitu dia populer, semua terkenal, baru mulai 2012 microgreen ini masuk ke dalam salah satu menu diet. Jadi dengan makan sedikit saja dapat nutrisinya itu sudah banyak sekali. 2014 dimulailah yang namanya riset ilmiah tentang nutrisi microgreen. Banyak institut di Amerika, di Eropa, di negara-negara lain mulai meriset. Kalau misalnya kita konsumsi microgreen itu 100 gram, dengan 100 gram sayuran dewasa, mana nutrisinya yang lebih banyak. Nah, itu dimulai tahun 2014 sampai 2016 itu adalah puncaknya riset untuk microgreen. Dari yang tadinya hanya nutrisi sayur, mulailah satu-satu jenis sayur itu dimasukin ke lab gitu ya. Jadi dicek kadar nutrisinya ini, ternyata di sayur brokoli lebih tingginya di mana. Untuk yang vitamin C tingginya di sayur apa. Nah, di situ mulai diklasifikasikan. Oke, apa itu microgreen? Microgreen itu sebenarnya adalah tengah, daun cotyledon, dan sepasang daun sejati. Tapi pada kenyataannya perjalanan microgreen itu sebenarnya nggak sampai daun sejati sudah dipanen juga. Jadi hanya daun lembaganya aja, daun cotyledonnya aja, begitu dia sudah mekar, itu sudah dipanen. Nah, contohnya seperti gambar yang di samping ini adalah bayam, ini bayam merah. Bagaimana dengan nutrisi microgreen? Tadi di 2014 sampai 2016 itu risetnya luar biasa. Nah, maka disimpulkan adalah microgreen ini kaya akan nutrisi, mineral, dan paling penting adalah antioksidan. Nutrisi microgreen itu minimal 4 kali lipat sampai 40 kali lipat. Nah, 40 kali lipat ini paling besar adalah beta karoten. Jadi karena sudah diklasifikasi tadi tahun 2014, baru ketahuan sayur brokoli bagusnya di nutrisi A, nutrisi B gitu. Nah, di situ baru varietasnya mulai dari teman-teman institut, teman-teman university, itu mereka meneliti lebih banyak lagi sayur-sayuran, jadi ketahuan vitamin K tingginya di mana. Nah, yang paling umum adalah itu vitamin C, jelas. Vitamin K, E, beta karoten, potasium, zat besi. Nah, selenium ini paling banyak di bunga matahari sebenarnya, di sunflower, dan masih banyak lagi. Paling penting adalah tadi di chat saya udah lihat juga, itu adalah wheatgrass anti cancer. Yes, itu benar sekali karena kaya akan klorofil di sana. Nah, bagaimana dengan cara tanam microgreen? Ini sebenarnya nggak susah ya. Cuman memang kita ada beberapa tips dan trik yang harus diperhatikan. Pertama adalah media tanam microgreen. Microgreen ini bisa ditanam dengan media tanah, kokopit, sekam bakar. Nah, khusus untuk yang sekam bakar,
kita harus campur dia, nggak bisa murni sekam bakar. Karena sekam bakar ini karakternya dia sangat cepat kering untuk permukaannya, sementara di bawahnya itu dia masih basah. Jadi buat teman-teman yang mungkin pernah tanam dengan sekam bakar 100%, itu akan kesulitannya disiram air terus dari atas gitu, karena kelihatannya kering, padahal di bawahnya itu masih banjir. Nah itu tambah lama nanti akan busuk akar jadi mati. Biasanya sekam bakar ini dicampur dengan kokopit. Ada lagi dengan menggunakan tisu kapas, itu tinggal disebar aja di atas tisu basah, dan kita harus jaga dia punya kelembapannya. Ada dengan kain. Kain ini sebenarnya lebih gampang daripada tisu, karena kain lebih banyak menyerap air. Nah yang terakhir adalah tanpa media tanam. Ini kebetulan nanti akan kita praktekkan juga yang tanpa media tanam. Masing-masing media tanam ini ada plus minus ya. Kalau yang tanpa media tanam ini, kita kalau misalnya panen, itu kita bersihinnya lebih gampang. Kita keep storage di dalam kulkas itu lebih gampang, karena kita bisa cabut dengan akarnya. Otomatis lebih freshnya itu lebih lama di dalam kulkas. Hanya tinggal kita masukkan ke dalam kotak yang memang kedap udara. Tambahin kain boleh di dalam, kalau misalnya dari akarnya masih agak basah, nanti kainnya yang akan menyerap. Oke. Kalau yang, sorry saya balik lagi ya. Kalau yang kokopit ini, dia bagus di menjaga suhu dan kelembapannya si tanaman. Tapi ya tadi kekurangannya adalah waktu kita mau panen, disimpannya itu nggak bisa selama yang tanpa media tanam, karena kita harus cut dia, harus potong. Nah waktu dipotong itu kan otomatis akarnya nggak ikut kesimpan. Nah, so far dari pengalaman saya dengan kokopit, sekam bakar atau ada media tanah yang memang akarnya tidak ikut kita simpen, itu paling fresh itu maksimal 7 hari. Tapi kalau dengan tanpa media tanam, kita bisa simpan sampai 2 minggu, itu masih fresh. Jadi waktu kita mau makan, kita baru potong akarnya, cuci bersih dengan air matang, air hangat, kurang lebih 60 derajat, baru nanti patogen mikrobanya nanti ikut ada yang mati. Oke, nah bagaimana dengan wadah tanah microgreen? Wadah tanah microgreen paling gampang adalah sebenarnya box bekas makanan. Jadi kita tinggal bolongin ini, di bawahnya ini kita bolongin untuk pembuangan air. Jadi atasnya kita isi kokopit, nanti ini bolongin, kalau kita siram dengan air, untuk dia punya kokopitnya basah, nanti kalau kelebihan dia akan mengalir sendiri. Ini yang paling murah ya, paling murah dan kita di rumah biasanya ada, karena kan kebetulan pasti sering pesen makan kan, pakai GrabFood, GoFood gitu. Nah, ini box Mika paling dipakai. Kedua adalah nampan yang berlubang. Nampan ini biasanya di dapur, ibu-ibu ada ini buat tiriskan buah, sayur, bahkan tempat buat tiriskan habis cuci piring, ini kita bisa pakai juga. Tapi perlu diperhatikan kita butuh lubangnya nggak perlu yang sebesar ini. Yang kecil-kecil saja. Ini hanya ilustrasi ya nampannya. Nah, yang terakhir adalah tray khusus microgreen. Ini memang sudah didesain khusus untuk semai benih. Sampai yang kecil pun kita bisa pakai ini. Microgreen itu sebenarnya tidak perlu pupuk sama sekali atau nutrisi tambahan. Cukup air saja, makanya tadi Pak Joni bilang ini fully organic. Jadi kita bisa tanam sendiri, kita tahu perawatannya, cara tanamnya. Jadi kita makan sayur juga lebih pede. Kadang kan kalau misalnya beli sayur di supermarket gitu kan, lihat ini akarnya bagus, begitu diambil ternyata daunnya ada yang bolong-bolong gitu. Kita nggak tahu cara tanamnya gimana, walaupun mungkin tulisannya organik, hidroponik, tapi kita nggak tahu gitu loh, disemprot pestisida kah, kita nggak tahu. Yang kita tahu adalah udah bagus gitu ya di rak-rak supermarket itu. Nah kalau microgreen kita tanam sendiri, kita bisa tahu karena memang hanya air saja, jadi benar-benar organik. Nah, yang keempat adalah kita tidak perlu sinar matahari langsung. Kebanyakan kalau teman-teman yang memang sudah hobi tanaman, berkebun, tanam cabai, tanam tomat, atau mungkin ada yang punya sistem hidroponik di rumah, itu kan perlu sinar matahari frontal, harus kena langsung, baru dia berfotosintesis bagus. Nah, kalau di microgreen ini nggak perlu frontal, kita hanya memang ada bias matahari, itu sudah cukup. Kalau memang masuk musim penghujan, hujan terus, matahari susah, kita bisa pakai lampu. Jadi akalinnya dengan lampu, lampunya juga kita nggak perlu yang aneh-aneh ya sebenarnya ya. Lampu putih biasa yang kurang lebih 6.500 Kelvin atau minimal yang itu. Kalau memang mau hasilnya jauh lebih baik,
bisa pakai yang grow light, yang memang kayak kita bikin cloningan matahari tapi di rak. Yang kelima adalah microgreen ini sebenarnya tidak perlu lahan luas. Tadi teman-teman bisa lihat wadah semainya aja kan kita bisa pakai box bekas makanan ya, itu kan kecil ya. Paling 10 kali 15, tingginya cuma 5 atau 7 cm. Dan paling penting ya kalau misalnya memang di rumah kayak tinggal di apartemen, ya kita bisa pakai rak susun. Jadi nggak perlu repot, kita tinggal susun di rak, itu udah bisa. Nah ini adalah yang paling penting sebenarnya di microgreen. Ini adalah 3 faktor yang bikin microgreen ini pertumbuhannya bisa baik atau tidak. Pertama adalah suhu. Suhu kita semai untuk sayuran microgreen itu ada di 16 derajat sampai 26 derajat. Nah, ini hanya teoritis di atas kertas. Sama seperti kita tanam hidroponik, itu juga sama, 16 sampai 26 yang bagus suhu airnya. Nah, di microgreen juga sama. Kalau di bawah 16 bisa tumbuh, tapi memang nanti tidak maksimal. Di atas 26 bisa tumbuh. Balik lagi, panennya mungkin tidak maksimal. Nah, untuk kelembapan selama kita semai microgreen itu ada di 40% sampai 60%. Kalau teman-teman ada di rumah ada yang punya purifier, itu kan ada angkanya biasanya, kelembapannya berapa di digital. Nah, itu kelihatan, itu bisa jadi patokan. Atau mungkin boleh taruh jam yang memang ada ukuran suhu dan kelembapannya, itu nggak mahal. Nah, paling terakhir adalah sirkulasi udara yang baik. Jadi kita nggak bisa taruh tray semai kita itu di tempat yang pengap. Memang di dalam perkecambahan waktu kita mau bikin benih itu pecah benih atau sprout, kita memang butuh tempat gelap dan suhu yang hangat. Nah itu hanya sejauh untuk pecah benih saja. Tapi waktu kita tunggu dia daunnya untuk keluar hijau dan tinggi, kita butuh yang namanya juga sirkulasi udara yang baik. Jadi 3 faktor ini yang menjadi perhatian khusus untuk menanam microgreen. Nah, bagaimana dengan benih bibit? Benih bibit ini kita bisa pakai semua jenis sayuran daun. Itu bisa ditanam dan bisa dikonsumsi mentah maupun matang. Mayoritas microgreen itu dikonsumsi secara mentah, raw food, atau bisa dibilang ya nggak perlu diolah gitu loh. Jadi memang dimakan mentah, dilalap, atau dibikin salad, tinggal tuang dressing yang kita suka. Dan perlu perhatian juga kalau misalnya kita mau coba benih yang sayuran buah seperti timun, melon, labu, itu kita harus cari tahu dulu apakah memang kecambahnya atau daunnya ini kita boleh makan. Boleh makankah atau nggak boleh? Itu kita harus cari tahu dulu pertama. Kedua, kalau misalnya boleh dimakan, apakah boleh dimakan mentah atau harus dimasak dulu? Nah, itu adalah PR buat kita yang memang mau coba-coba. Tapi kalau sayuran daun aja saya rasa sih variasinya kan tipenya banyak sekali ya. Kita habisin aja dulu itu coba-coba. Jadi dari bayam, kailan, sawi, brokoli gitu loh. Nah, kalau yang sayuran bunga, benih bunga seperti sunflower, semua bunga yang edible kalau kita tanam microgreen itu bisa dimakan. Tuh. Jangan nanti misalnya iseng gitu di rumah, aduh ada benih bunga apa gitu kan, yang sebenarnya nggak edible, nah kita tanam kita makan, itu hati-hati, itu bisa menyebabkan keracunan. Jadi gejala awalnya mungkin sakit perut dan diare gitu. Itu harus kita cari tahu dulu apakah ini aman atau tidak. Nah, microgreen ini sangat organik karena hanya perlu air saja. Disarankan untuk bibit yang organik bila ingin menghasilkan microgreen yang memang 100% organik. Nah, teman-teman bisa baca lebih lengkap untuk masalah benih atau teknis lainnya itu di online library ini. Wiley ini adalah patokan saya selama saya belajar. Ada tambahan lagi jurnal-jurnal lain yang mungkin hasil dari tesis orang lain ya, itu saya juga ada baca. Nah, untuk benih diusahakan yang organik. Karena kalau sudah benih pabrikan, biasanya mereka ada semprot itu fungisida. Jadi benihnya itu bisa tahan dari jamur, dan ada juga yang disemprot atau di coating itu pakai insektisida gitu. Salah satunya adalah kangkung. Kangkung itu di coatingnya pakai insektisida gitu. Jadi kalau kita beli benih pabrikan yang pack, yang besar gitu ya, kita mau bilas nih kangkung, itu air bilasannya kotor sekali, itu bisa 3-4 kali baru bersih.
Nah, kalau yang organik itu biasanya cuma 1 sampai 2 kali, dan biasanya bukan warna airnya yang berubah, itu kita hanya bersihin pasir gitu loh. Jadi cukup hati-hati untuk benih. Kalau yang pabrikan, saya sarankan kita bisa beli benih pabrikan khusus yang ada tulisan F1. F1 itu adalah turunan pertama. Jadi itu sama sekali tidak ada disemprot fungisida. Tapi dengan catatan kita beli dari pabrikan benih yang jangan yang besar, yang masih perusahaan kecil. Gitu. Kalau perusahaan besar biasanya udah kesemprot juga. Gitu. Jadi patokannya adalah itu, pertama perusahaan bibitnya, kedua adalah waktu kita buka, benih bibitnya itu berwarna atau tidak. Kalau dia berwarna merah, berarti itu sudah disemprot. Nah, itu yang bahaya, karena semprotannya itu secara sistemik gitu loh. Jadi dia sampai 2 minggu kita tanam, itu zat kimia untuk fungisidanya masih menempel. Jadi jangan pakai yang itu, pakailah yang memang fully organik. Oke, ini kalau bahas benih panjang banget ya, karena ini kalau di kampus pertanian ini 1 semester khusus buat benih gitu loh. Jadi nanti teman-teman bisa cari lagi ya untuk benih. Kita lanjut, ini contoh panen sukses. Oke, ini salah satunya yang tadi saya sebutkan, ini sunflower. Oke. Ini paling bagus buat organ hati. Seleniumnya paling tinggi, sunflower. Nah, di sini. Yang ini peashot yang tengah. Peashot ini atau kacang polong. Masih keluarga pea. Ini banyak sekali, ada sweet pea, ada green pea, ada rainbow pea. Nah, cuman yang memang favorit paling banyak adalah peashot, dan benihnya cukup mudah didapat. Nah, ini yang tadi yang wheatgrass. Ini adalah rumput gandum. Nah, ini sangat baik sekali memang untuk cancer, terus untuk metabolisme tubuh, mencegah inflamasi. Ini paling bagus wheatgrass. Makanya paling banyak dijual tuh kayak udah wheatgrass powder atau jus pakai wheatgrass. Nah, paling kiri ini adalah lettuce atau selada. Ini ditanam dengan media tanam rock wool nih yang di bawah. Tray-nya masih tray semai khusus. Yang tengah adalah nih wijen hitam. Wijen hitam dan putih juga ada karakternya sendiri. Wijen hitam ini daunnya lebih kecil daripada yang putih. Tapi dia lebih tahan banting sama air. Mau disiram banyak air, dia tidak mudah busuk. Kalau yang putih, dia lebih cepat lembek. Cuman daunnya yang putih jauh lebih besar. Oke, yang ini adalah favorit ibu-ibu ini sebenarnya. Kalau di dapur pasti ada. Jadi sebenarnya microgreen itu untuk dapetin benih dan bibitnya itu nggak susah. Di dapur sudah ada ini, kacang hijau. Nah, ini adalah usia 4,5 hari. Mau ke 5. Ini daunnya sudah rimbun sekali. Biasanya 3 hari itu sudah dipanen, nggak perlu sampai serimbun ini daunnya. Jadi masih agak kuning, terus dia punya bijinya itu nanti masih warna pink-pink gitu loh. Nah, ini udah agak tua ya sebenarnya ya. Nah, ini yang contoh gagal panen. Ini banyak sekali terjadi untuk teman-teman yang memang baru pertama kali coba semai atau coba tanam. Nah, ini kan kalau kita lihat nih yang sebelah kiri yang busuk akar, ini kelihatannya sayurannya segar ini, daunnya lebar-lebar. Nah, padahal di bawahnya itu sudah jamur, sudah busuk akar. Ini banyak faktor. Pertama ya dari 3 tadi, suhu, kelembapan, sama sirkulasi udara. Kalau 3 itu kita bisa jaga, ini nggak akan terjadi. Nah, ini busuk akar ini terjadi karena terlalu basah di akar, atau media tanamnya terlalu basah. Suhunya mungkin juga bisa ketinggian tempat dia semai, dan ada juga sirkulasi udaranya kurang, jadi pengap. Bisa terjadi seperti ini. Jadi waktu kita semai awal-awal 4-5 hari, subur ya, rimbun gitu loh. Begitu hari mau dipanen nih, kok tiba-tiba layu mati. Begitu kita angkat bawahnya, akarnya ternyata udah busuk, udah coklat. Nah, ini contohnya busuk akar. Nah, ini paling sering terjadi juga, ini jamur atau mold. Jamur atau mold ini penyebab utamanya adalah benih yang tidak tumbuh. Jadi benih yang rusak, karena dia tidak tumbuh, sementara kan kita kan siram air terus untuk untuk bilas atau untuk makan akarnya. Nah, ini benihnya jadi ikut busuk karena kena air terus, kesiram. Jadi salah satunya adalah jamur adalah benihnya tidak jadi, atau bisa juga dari spora udara. Nah, ini menarik juga, spora udara memang cukup jarang ya.
Makanya kenapa kalau teman-teman lihat di YouTube orang-orang luar negeri itu tanam microgreen mereka sudah indoor. Jadi ada greenhouse khususnya sudah indoor, semua pakai AC, suhu kelembapan semua diatur, udah auto watering juga, disiramnya dengan otomatis dengan pompa dan timer. Nah, makanya mereka untuk mengurangi tidak adanya spora jamur yang lewat udara, makanya di indoor. Nah, yang ketiga ini yang paling sering juga ini, batang merah atau batang coklat. Batang merah ini dalam artian si media tanamnya ini pernah kering, jadi tanamannya ini stres. Dia pernah kering atau suhu tempat kita tanam itu terlalu tinggi, terlalu panas. Dia kasih tahu kita nih, ini kepanasan nih dengan batang merah ini, corak-corak. Ini kalau kita biarkan, besoknya ini nanti berubah jadi coklat dan dia patah. Kalau yang batang merah. Keringan ya. Kalau yang batang coklat dan lembek, itu karena terlalu basah atau terlalu lembab. Dan itu biasanya yang batang coklat lembek itu lebih bau busuk dibandingin yang merah ini. Merah ini kalau masih dilanjut, kita siram air lebih banyak, masih bisa diselamatkan. Tapi kalau yang coklat lembek, itu udah nggak bisa. Itu harus buang. Karena itu sudah busuk batangnya, dan itu nggak mungkin kita konsumsi. Nah, ini contoh hasil olahan dari microgreen. Yang tadi yang sebagai pelengkap makanan atau garnish. Nah, ini kan lebih cantik jadinya. Dan ini sunflower, bunga matahari. Ada juga dijadikan jus, ini wheatgrass. Ditambah dengan buah-buah yang memang kita suka. Buah naga, mangga, paling favorit biasanya sih nanas ya. Semua kalau udah kena nanas kayaknya enak nih. Jadi memang ditinggal ditambahin aja buah favoritnya. Ketiga ini buat sarapan pagi juga bisa. Dengan telur setengah matang, terus ada irisan wortel, ini microgreen kangkung. Jadi kangkung yang diminikan. Biasanya kalau makan kangkung kan udah besar-besar, ini microgreen-nya. Dia lebih crunchy, lebih garing, lebih enak gitu, lebih fresh, lebih segar. Ada lagi ini urap microgreen, ini kreasi mama saya nih. Lagi bikin urap, dia bilang, keluarin deh microgreen, udah keluarin semua nih. Jadi ini ada sunflower, ada red radish, ada wijen hitam, ini di bawahnya ada bayam sih, teman nggak gitu kelihatan, bayam tuh kecil sekali. Ada lagi ditambahin ini bihun lontong, ini sama lagi sunflower. Ini adalah jagung. Nah, untuk microgreen jagung, kita harus makan dia selama warna daunnya masih kuning. Karena kalau dia sudah hijau, itu nggak bisa dimakan. Lebih pahit daripada pare. Benar-benar pahit dan getir. Jadi kita harus perawatannya ini gelap nih. Nggak boleh kena sinar matahari kalau jagung. Fully black out, benar-benar gelap, dipanen juga dalam gelap. Yang terakhir adalah soto bening. Ini biasa banget ya. Kalau sop ada kuah, itu dicampuri microgreen, itu jadi lebih cantik. Ini sama, ini ada red radish, nah ini kangkung di atas. Nah ini contoh rak microgreen yang tadi saya bilang, kita nggak perlu lahan besar sebenarnya. Jadi kita tinggal pilih rak, bisa belilah di toko rak, gitu, S1R, atau mungkin ada toko favorit lainnya, gitu loh. Pokoknya yang bertingkat aja kita bisa pakai. Bahkan sampai bekas lemari baju yang plastik tuh, yang pintunya kebuka dua, itu juga bisa pakai. Ini contohnya. Dan kita nggak perlu sinar matahari frontal, makanya bisa ditaruh di samping jendela. Nah, ini bias matahari. Tetap tumbuh dengan baik. Kalau ini rak dengan lampu, dan ini ya bisa dibilang ini mungkin udah skala mau jualan ya. Jadi ada lampunya khusus, ada dia punya termometernya juga, kelembapannya sudah keukur. Nah, ini terakhir adalah rak memang yang langsung di outdoor, rak luar gitu loh. Nah, ini adalah perbedaan media tanam. Kenapa tadi saya bisa jelasin tanpa media tanam dan dengan media tanam. Kalau teman-teman lihat dari foto ini wheatgrass direndam di hari yang sama, dengan jam yang sama, disemai di tempat yang sama, tapi beda media tanam. Hasilnya berbeda. Jadi si kokopit ini jauh lebih tinggi. Sementara yang tanpa media tanam, dia lebih pendek, lebih kecil. Apa begitu? Karena di kokopit ini, bahannya dari serabut kelapa yang difermentasi. Jadi masih ada sisa-sisa nutrisi dari fermentasinya itu yang membantu si benih untuk bertumbuh. Dan ini kan organik ya, fermentasinya organik, nggak ditambahin
kimia aneh-aneh gitu loh. Dan ini memang favorit sekali kokopit. Kalau orang bule, orang Amerika di Eropa juga sama, mereka pakainya itu kokonoir, bukan kokopit. Kokonoir itu adalah kokopit ditambah dengan kompos atau komposisi nutrisi. Dia ada kayak bintik-bintik putih gitu loh, kokonoir. Makanya hasilnya mereka kalau kita lihat di YouTube, kok orang sana tanam tinggi-tinggi, gede-gede, ya karena memang media tanamnya sudah ada nutrisinya. Kalau kita di sini kokopit tok gitu loh. Ada sisa-sisa nutrisi dari fermentasinya. Oke, saya rasa dasarnya sih sudah seperti itu aja sih ya. Boleh saya kembalikan ke Uncle Andi Hasten. Nah, Ini yang tadi yang nempel di teflon kan ya? enggak, yang di bawah, yang yang nempel di di bawah. Nah, silahkan. Nah, ini favorit saya Wah. juga nih. Jangan terlalu banyak isinya supaya Iya. dia bisa tertutup Siap. Siap. sempurna. Iya. Wijen hitam, Nah, pasti pakai telur dong ya. iya. Oke. Aku pakai ini aja. Wih. Hebat. Kemarin dapat kiriman soalnya ini mantep banget nih. Gimana Mami? Enak-enak. Lembut, kulitnya lembut, Kulitnya lembut. berasa ya. Wah. Hello guys, today I want to eat salad with Madam Tan's Choice salad sauce. It's 100% vegan. Let's eat! So yummy! Hai teman-teman, hari ini aku mau makan sayur nih. Biar lebih enak, kita pakai saus wijen vegan dari Madam Tan's Choice yuk. Sausnya enak dan gurih, cocok banget kamu makan dengan sayur segar. Nah, untuk porsinya kita pakai 2 sendok makan ya. Gampang banget loh, tinggal dituang aja. Terus dicampur deh sama sayurnya. Hari ini aku mau makan salad. Ini saladnya ada mikrogennya. Terus yang paling enak itu ya sausnya. Harus pinter nih milih sausnya. Ini saus dari Madam Tan's Choice. Ini asli vegan loh. Yuk kita coba ya. Kita tuang. Sekarang kita cobain. Enak. Ini wijennya berasa banget sih. Oke, sekarang kita lihat ini hasil tanaman microgreennya. Ini ada kangkung, bishop, ada sunflower. Ya, ini ada ditambah dengan buah-buahan. Ini ada melon, kemudian ini ada nanas. Ya, ini kita akan coba ya menikmatin hasil tanaman sendiri, dan jangan lupa tambahkan saus salad wijen ya vegan dari Madam Tan's Choice ya. Kira-kira kita nanti hasil rasanya seperti apa. Mari kita nikmatin. 我是吃素的人，今天我炸豆腐和白菇，沾这个沙拉酱，素的沙拉酱，那个sauce vegan，而且很开胃，配饭很好吃，我每天都少不了它。 请大家来试试，好吃，十分好吃，enak sekali. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita makan salad dengan microgreen kangkung, fish shoot,
Dan ini adalah jagung. Kita tambahin wortel, tomat, telur, dan lain-lain. Tentunya kita pakai Madam Tan Choice saus Wijen vegannya. Yuk kita lihat yuk. Nah, ini yang lagi proses kangkung, belum bisa panen. Ini adalah wheatgrass. Ini yang panen kedua. Ini adalah red radish, masih belum bisa panen. Yuk kita menikmati microgreen, makan sehat tentunya. Kita bisa langsung ya dengan teknik semai. Malam ini saya mau sharing 3 cara. Paling gampang itu sebenarnya yang pakai kokopit tadi. Jadi kita hanya tinggal ambil kokopitnya, ini sudah lembab, dan ini adalah kokopit yang memang sudah siap pakai punya. Jadi nggak perlu lagi dijemur atau dibersihkan. Kita tinggal sebar rata di tray. Ini cukup jelas ya, kelihatan ya. Sebar merata, nggak perlu ditekan. Perlu kita siram air dulu. Yang penting dia rata aja. Baru kita ambil benihnya. Benihnya ini kebetulan saya kumpulin dari beli buah melon. Saya keringin, saya simpen. Nah, ini tinggal disebar aja. Usahakan agak jarang-jarang ya, jangan terlalu nempel. Kalau nempel, nanti dia bisa gampang busuk. Oke. Nah, kita tinggal kasih lagi kokopit di atasnya, di tipis aja. Nggak perlu tebel, yang penting benihnya itu ketutup. Oke. Nah, kira-kira begini ya. Ini masih ada benihnya yang putih-putih. Ini kita tutup aja sedikit. Oke, cukup ya. Baru terakhir adalah kita siram sampai banjir. Jadi jangan tanggung-tanggung. Kalau yang awal-awal kita siram benar-benar siram dia sampai banjir. Karena biasanya 48 jam atau 2 hari pertama kita nggak perlu siram. Ya, ini siram banjir aja, benar-benar basah. Nah, ini secara nggak langsung kokopitnya atau media tanamnya ini, yang tanah ini juga nanti dia akan kayak ketekan jadinya. Jadi tadi waktu kita tabur kokopitnya itu nggak perlu ditekan. Ini secara nggak langsung ini udah ditekan nih. Waktu lagi kita siram airnya. Benar-benar siram basah. Nah, terakhir adalah kita tinggal taruh di tempat gelap yang bersirkulasi udara baik. Biasanya benih yang memang dia kualitasnya baik, itu kadar persentase pecah benihnya itu harus berada di 80% ke atas. Baru kita bisa bilang benih ini bagus. Kalau di bawah itu biasanya benihnya sudah mau kadaluarsa, atau mungkin cara simpan benihnya juga kurang oke, kurang kering gitu. Jadi dia kalau dia kena air atau lembab, dia makin akan tergradasi, tergerus gitu loh. Kualitinya makin lama makin kurang. Nah, itu salah satunya. Oke, ini kita tinggal taruh di tempat gelap, sirkulasi udara baik. Selanjutnya kita coba yang dengan media rock wool. Ini khusus untuk benih kecil. Nah, ini rock wool. Ini sudah dipotong. Kita tinggal basahin aja. Buang aja airnya langsung. Beberapa teman-teman mungkin ada yang perlu direndam dulu, ada yang harus ditungguin dulu gitu loh. Kalau saya pribadi saya nggak pernah rendam ya, jadi tinggal langsung basahin dan kita pakai aja langsung sebar benihnya. Ini bayam hijau, karena dia kecil sekali, jadi kita bisa akalin dengan bekas botol bumbu. Jadi kita tinggal lihat dia punya bolongannya kan cukup banyak. Dan ini kita nggak repot jadinya.
Nah, ini tinggal dituang aja. Sebar seperti ini. Oke, ini juga sama, nggak perlu disemprot lagi karena rohulnya sudah basah, benihnya pasti akan basah dan benihnya juga benih kecil. Jadi kita tinggal taruh di tempat gelap. Atau paling gampang, ambil tray lain, kita tumpuk. Nah, ini dengan media tanam ya. Tadi sudah kokopit dan rock wool. Nah, ini favorit saya sebenarnya yang terakhir, tanpa media tanam. Karena kita bisa panen lebih bersih dan simpennya lebih lama. Ini adalah kacang hijau yang sudah direndam. Oke, kita tinggal ambil aja. Rendamnya ini kurang lebih 8 jam ya. Nanti kan dia akan bengkak tuh, mengembang. Nah, ini tinggal kita sebar aja di tray. Ini teknik semai paling gampang sebenarnya. Tinggal diratain, ditekan-tekan juga nggak bakalan rusak. Oke, seperti ini. Nah, ada satu rahasianya, karena kita harus jaga suhu dan kelembapannya dia, otomatis kita harus bikin suhunya ini bagus di tray dengan kain. Kain bisa kain apa aja, kain taplak meja boleh, kain bekas baju boleh. Kebetulan saya pakai kanebo. Ini tinggal basahin dan kita peres, lalu kita tutup. Kacang hijau beli dimanapun, merek apapun, varietas apapun, itu 12 jam pasti akan pecah benih. Nah, khusus kacang hijau 3 hari, kita sudah bisa panen. Ini cara semai paling gampang. Jadi kayak bikin zupa sup. Ini tinggal taruh di tempat gelap, 12 jam. Nanti kita tinggal buka, kita bilas dengan air. Disemprot aja. Kayak tadi semprot kokopit. Nanti tutup lagi. Baru kalau kita lihat dia sudah berkecambah, baru nanti kita isi air di tray bawah. Agar si akarnya bisa minum. Ya, saya kira begitu, Uncle Edi, untuk teknik semai. Baik. Koko Andi, terima kasih. Baik, Bapak Ibu semuanya, kita buka sesi tanya jawab.